Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Halo. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Sekali lagi bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Siap memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Siap terima berkat perjamuan Tuhan. Haleluya. Kita berikan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat rahmat anugerahmu Tuhan, buat berkat penyertaanmu yang begitu sempurna atas kami semua Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, Engkau ampuni atas segala dosa, kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja Yesus. Saat sore hari ini Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Saat sore hari ini Tuhan, kami rindu rasakan kasih-Mu, kami rasakan lawatan-Mu, urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Terlebih kami yang akan melayani pada sore hari ini Tuhan. Pakai kami, urapi kami, sertai pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kuasa kutuk perhambaan tidak berlaku lagi atas hidup kami, tetapi hidup kami Tuhan lebih daripada pemenang Tuhan. Berkat-berkat surgawi Tuhan turun dan melimpah atas hidup kami Tuhan. Terlebih pada sore hari ini Tuhan, biarlah damai sukacitamu Tuhan memenuhi setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, mengeluh-elukan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan juga kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima berkat perjamuan kudus-Mu Yesus. Sehingga berkat perjamuan kudus-Mu yang kami terima pada sore hari ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah bakti kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan, dan tidak mengenal musim Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa,
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, haleluya Tuhan, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu, haleluya, takkan habis di hidup kami Tuhan. Lebih tinggi, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama dengan iman kita mau katakan haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Benar Yesus, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang semua bangkit berdiri. Dengan iman kita mau katakan, kasih-Mu Tuhan lebih luas dari samudra Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lebih tinggi dari cakrawala Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, rahmat anugerah-Mu Yesus, yang kami terima dan kami rasakan dalam hidup kami Yesus. Lebih luas dari samudra. Benar Yesus, kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami Yesus. Bersama-sama kita mau katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan lebih luas dari samudra Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas
Takkan habis kasih-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan, umat-Mu. Selalu baru dan tidak pernah berkesudahan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Dengan iman katakan, takkan habis. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Amin. Selamanya kau ku sembah. Sekali lagi dengan penuh iman. Ya, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Amin. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Selamanya kau ku sembah. Amin. Selamanya kau ku sembah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, yang siap memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Biarlah hati kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Kita puji Dia, kita muliakan nama Dia, karena Dia Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, haleluya. Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sekali lagi katakan, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
Pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita bersukacita bersama. Haleluya. Sekali lagi. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Hidup kita itu nggak sama lagi Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita adalah umat ketebusan Allah. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang mau Tuhan lakukan, apapun yang mau Tuhan inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Benar Tuhan. Apapun yang mau Tuhan lakukan, apapun yang mau Tuhan inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita bersyukur bahwa hidup kita itu nggak sama lagi Bapak Ibu Saudara. Benar, hidup kita hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita umat yang ditebus oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita angkat jempol kita. Kita mau katakan, suka-sukamu Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan, kami bersedia melakukannya. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Jempolnya mana? Tunjukkan pada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kami mau lakukan suka-sukamu. Ya, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi suka-sukamu. Ya,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, bersama-sama suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, pendengaran kita. Seperti pujian yang kita pujikan, kita mau katakan dengan penuh iman, suka-sukamu Tuhan. Engkau ubah hidup kami Tuhan. Engkau jadikan kami baru Tuhan. Engkau jadikan kami umat-Mu yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Jadikan hidup kami indah Tuhan, seturut dan sesuai dengan firman-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Benar Yesus, haleluya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ini janji kami Yesus, menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan lembut kita mau katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat dan setia. Tidak hanya kita memuji Tuhan, tetapi biar itu menjadi suatu implementasi dalam kehidupan kita. Kita terapkan benar-benar kita mau taat dan setia. Karena dari ketaatan kesetiaan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Bersama-sama katakan sekali lagi dengan iman percaya kepada Tuhan. Naikkan di hadapan Tuhan dan pengakuan iman saudara. Jadikan aku indah. Ya. Yes, amin. Haleluya. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap akan kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Bersama-sama sekali katakan, setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Jadikan aku taat, jadikan aku setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah ya Bapa, terpujilah Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang ku sembah, Yesus yang ajaib, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Berkaryalah ya Roh Kudus pada sore hari ini. Berkarya dalam setiap pribadi, setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, supaya hidup kami dipimpin oleh Engkau di dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan untuk kembali. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pada sore hari ini banyak juga yang tidak hadir ya. Beberapa ada di luar kota, mungkin ada yang juga kesibukan lain kita nggak tahu. Tapi berbahagialah kita yang pada saat sore hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan, sebagai bentuk persekutuan kita kepada Tuhan sampai Dia datang. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat sore hari ini yang saya beri judul yaitu perpuluhan yang membawa berkat. Amin. Haleluya. Yang taat pasti mengatakan amin karena sudah merasakan penyertaan Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Jadi perpuluhan yang membawa berkat. Yang terdapat di dalam kitab apa itu perpuluhan? Maleaki. Semua tahu Maleaki itu di perjanjian lama yang paling bawah sendiri. Ya. Nah, kitab Maleaki ini ditulis dalam konteks sejarah bangsa Israel setelah pada waktu itu pembuangan dari Babel. Ya. Latar belakang daripada penulisan kitab Maleaki ini adalah kembalinya bangsa Israel pada waktu itu dari pembuangan di Babel itu setelah kurang lebihnya 70 tahun pembuangan di Babel, dan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ya. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Kira-kira dicatat di situ 515 sebelum Masehi. Nah, disitulah mulai ada pergerakan, tetapi dari pergerakan itu ada kemerosotan rohani, pemulihan dan regenerasi bangsa Israel berusaha memulihkan kehidupan keagamaan dan sosial mereka karena mereka tercerai-berai pada waktu itu, ya. Sehingga dikatakan mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka mengalami yang namanya yaitu kemerosotan spiritual, kemerosotan kerohanian, kemerosotan keimanan mereka, pengharapan mereka waktu itu. Setelah beberapa yaitu generasi bangsa Israel mulai mengalami kemerosotan. Ya. Mereka selama di Babel itu mereka tidak lagi menemukan hadirat Tuhan, mereka tidak lagi menemukan yang namanya kasih Tuhan. Secara spiritual, secara rohani mereka mengalami kemerosotan. Termasuk di dalamnya itu kurangnya kesetiaan dalam perpuluhan dan persembahan waktu itu. Praktek ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan mereka kerjakan, ya, sesuka hati mereka, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pernikahan dengan orang-orang asing yang tidak percaya Tuhan pada waktu itu sangat gencar sekali. Inilah keadaan Israel pada waktu itu. Dan kritik dan teguran daripada Nabi Maleaki ini menyerukan kritik dan teguran kepada bangsa Israel untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan memulihkan kebiasaan keagamaan mereka yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan semau gue, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dalam konteks ini kitab Maleaki ditulis untuk apa? Mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian Tuhan. Maleaki mengingatkan, Nabi Maleaki mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian Tuhan dengan mereka dan pentingnya kesetiaan, pentingnya ketaatan pada waktu itu. Yang dulunya mereka jauh karena pembuangan dari Babel, saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke negaranya sendiri, ke negerinya sendiri, mulailah lewat Nabi Maleaki ini Tuhan berbicara supaya bangsa ini mendirikan kembali bait Allah, mendirikan kembali kesetiaan, mendirikan kembali ketaatan mereka kepada Tuhan pada waktu itu. Dan Nabi Maleaki menyerukan reformasi, menyerukan perubahan. Dan Maleaki menyerukan perubahan dalam praktek keagamaan mereka dan sosial bangsa Israel supaya saling, yaitu sebagai tubuh Kristus waktu itu, saling peduli. Menunjukkan pengharapan akan Mesias juga di dalam kitab Maleaki ini. Sehingga dikatakan malaikat juga menunjukkan harapan akan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan dan pemulihan. Sehingga dengan demikian dikatakan kitab Maleaki menjadi bagian penting dari sejarah spiritual bangsa Israel dan memberikan dikatakan yaitu pesan yang relevan bagi umat Tuhan hingga saat ini. Memberikan pesan yang relevan yang diterima setiap generasi ke generasi sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Ya. Maleaki 3 ini merupakan gambaran Israel yang tidak taat akan hukum-hukum Tuhan, dan mereka melakukan pelanggaran, dan kitab Maleaki ini ditulis dalam konteks sejarah bangsa Israel yang dikatakan tadi setelah pembuangan dari Babel. Maksud tujuan Tuhan lewat para nabi waktu itu supaya bangsa ini, bangsa perjanjian, bangsa yang dikasihi Tuhan ini kembali kepada apa yang menjadi posisinya, yaitu
taat dan setia kepada yaitu perjanjian-perjanjian yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar, ya. Sehingga kita mengetahui di dalam hal ini, kita lihat Tuhan tidak melenyapkan bangsa ini, ya. Meskipun waktu itu Tuhan akan melenyapkan karena ketidaktaatannya, tetapi kita lihat Tuhan tidak melenyapkan bangsa ini karena apa? Karena masih ada kasih. Tuhan masih mengasihi bangsa ini dan Tuhan mengundang untuk apa? Bangsa ini dipulihkan. Kita baca di dalam Maleaki 6 ayat sampai seterusnya. Kita baca bersama-sama, kita berdiri. Maleaki 6 sampai ke 12, saya baca pertama kali. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, jemaat 7. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bersama-sama, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Kita mengetahui Tuhan masih mengasihi bangsa ini. Di ayat 6 dan 7 dikatakan di situ, yaitu bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Masih dikasihi, masih dikasih kesempatan untuk supaya bangsa ini berubah di dalam kehendak Allah. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku, gak mau taat, gak mau setia, mau sendiri, karpe dewe, ya. Dan mereka tidak memelihara dalam ketaatan itu. Tetapi di dalam ketidaktaatan, dalam kesetiaan, di situ kita tahu Tuhan masih memberikan kesempatan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kurang bagaimana kesetiaan Tuhan ini? Kurang bagaimana kesabaran Tuhan ini terhadap umatnya yang dikasihinya, ya. Jadi masih ada waktu yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan untuk supaya bangsa Israel itu kembali pada ketaatan dan kesetiaan tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya. Kembali, bangsa ini tanya, dengan cara bagaimana untuk kami harus kembali, ya. Apa yang selanjutnya yang dikatakan di ayat 8? Bolehkah manusia menipu Allah? Mereka masih gak ngerti apa maksud Tuhan ini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Masih gak ngerti lagi. Kembali Tuhan katakan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Baru di situ bangsa Israel mengerti, ya, mengerti seperti jalan pikiran dan hatinya dibukakan. Oh iya, selama ini kami melakukan pelanggaran demi pelanggaran, ya. Haleluya. Sehingga Tuhan inginkan supaya bangsa ini kembali kepada jalan yang benar. Karena Dia mengasihi bangsa ini.
Maleakhi 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Tadi dikatakan. Kira-kira boleh enggak manusia menipu Allah? Tapi seringkali kita melakukan enggak? Jawab dengan sendirinya, ya. Kalau kita mau taat, Tuhan inginkan, maka dari itu Tuhan masih memberikan apa? Waktu. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan akan kesabarannya atas kehidupan setiap kita. Kita adalah sebagai gambaran Israel rohani yang sudah diubahkan, bukan yang belum diubahkan di zaman dahulu, tapi yang sudah diubahkan dan dipulihkan. Seyogyanya kita mengerjakan bagian kita untuk taat dan setia. Haleluya. Jadi kalau kita melihat di dalam teks lain dikatakan penipu itu mencuri dari haknya Allah. Karena mereka tidak memberikan persepuluhan. Kata mencuri atau menipu dalam konteks ini mengacu pada pelanggaran hukum Allah. Dan dikatakan ketidaktaatan dalam perpuluhan dan mengambil haknya Tuhan. Di dalam Imamat 27 sudah bisa baca di rumah bagaimana peraturan dalam perpuluhan yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel yang datangnya dari Tuhan. Hal yang sangat ketat sekali dan menjadi suatu ketetapan hukum Tuhan yang harus dikerjakan pada waktu itu. Haleluya. Dan saya mau katakan definisi perpuluhan itu apa sih? Definisinya itu apa sih perpuluhan itu? Supaya semua jemaat mengerti dan mau mentaati dan mau setia. Karena ini hukum Tuhan, kehendak Tuhan yang harus dikerjakan, bukan untuk dilanggar. Ya. Haleluya. Perpuluhan adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, memberikan sebagian dari pendapatan atau hasil kepada Tuhan. Dengan kata lain, tolong didiamkan. Dengan kata lain, 1/10, ya. Dengan kata lain, 1/10 kita kembalikan kepada Tuhan. Kita ini sadar bahwa 1/10 itu kita harus sadar bukan milik kita. Tetapi dalam konteks Alkitab, perpuluhan merujuk kepada pemberian atau pengembalian 1/10 dari pendapatan kita. Itu memang miliknya Tuhan. Loh, apa Tuhan butuh duit? Enggak, karena Dia sumber berkat. Tapi dari perpuluhan itulah menunjukkan bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita tentang berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Sebagai ungkapan syukur kita bawa kepada Tuhan lewat persepuluhan itu. Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting. Dalam perjanjian lama, perpuluhan diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui para nabi, melalui Musa, sebagai bagian dari hukum Taurat. Dan tujuan perpuluhan itu adalah mendukung yaitu para imam rumah ibadah. Kalau sekarang itu dengan sebutan pendeta, pekerjaan Tuhan di tempat ini, semuanya membutuhkan itu semuanya. Di bait suci yang terdapat di dalam Maleakhi ayat 10, firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam mana? Rumah perbendaharaan, supaya ada kesediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan katakan saat kita mau taat, kita bawa semuanya di hadapan Tuhan, otomatis gembala pendeta itu mendoakan jemaat yang sudah setia dan taat memberikan itu. Apa janji Tuhan di dalamnya? Janji Tuhan, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Janji Tuhan, bukan janji pendeta, bukan janji para nabi, bukan janji para rasul. Yesus sendiri yang mengatakan. Kalau Tuhan sendiri mengatakan, pasti Dia akan menggenapinya. Pasti Dia akan mencurahkannya. Yang Tuhan minta, taat dan setia. Sama halnya pada saat bangsa Israel waktu itu, pembuangan dari Babel itu. Sudah gak ada ketaatan, gak ada kesetiaan. Mereka kocar kacir. Mereka semuanya sendiri. Sehingga lewat para nabi itulah, salah satunya Nabi Maleakhi, Tuhan berfirman,
Tuhan mengatakan sesungguhnya supaya kembali bangsa ini kepada suatu jalur yang benar. Jadi kalau kita melihat dari hal ini, apakah perpuluhan itu masih relevan di zaman akhir ini? Ada banyak orang salah tanggap, salah mengerti, salah mengekspresikan tentang perpuluhan. Oh, ini zaman akhir, gak perlu itu perpuluhan. Saya jelaskan di sini masih di dalam koridor yaitu perjanjian lama. Itu kan para nabi, perjanjian lama. Perjanjian baru nggak ada, siapa bilang? Ya. Jadi saya mau katakan, adakah masih relevan perpuluhan masih di zaman akhir ini? Saya katakan sangat relevan. Karena ini adalah salah satu perintah firman Tuhan yang harus kita taati dan dilakukannya. Ya. Pentingnya perpuluhan dalam kehidupan orang percaya. Dasar alkitabiahnya apa? Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 yang baru kita baca itu tadi. Ya. Sehingga dikatakan perpuluhan di dalam perjanjian baru itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 kita baca. Dua Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat ke-6 sampai ke-7 dikatakan di situ, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, kata-kata camkanlah berarti perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan. Dan dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Demikian juga firman Tuhan dikatakan camkanlah ini, ya. Camkanlah ini. Berarti kita harus apa? Melatih diri kita untuk taat dan setia, memberikan bagian Tuhan dengan taat dan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan hitung-hitungan kalkulator. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi kita mengerti bahwa ini harus aku kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab dikatakan Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Di dalam Matius 23 firman Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluh dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Dulu itu zaman dahulu memberikan perpuluhan itu dari hasil bumi, ya, dari hasil bumi. Sehingga Matius 23 ayat 23 ini mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti apa? Ada yang namanya peraturan firman Tuhan yang harus kita kerjakan sampai saat ini, diantaranya yaitu perpuluhan. Sekarang pertanyaannya, kita mau taat apa tidak? Seringkali kita banyak sekali argumen kepada Tuhan. Jadi dalam seluruh hukum Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, salah satunya mengenai persepuluhan tetap relevan dan harus kita taati. Dan itu merupakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada perintahnya, firman Tuhan. Haleluya. Saudara, secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan, tetap saya memberikan bagian saya untuk saya kembalikan kepada Tuhan. Saya mau bisa ngomong tapi saya nggak melaksanakan. Karena saya melaksanakan, itu ke satu. Kedua, gereja ini pun melakukan hal yang sama. Bayar kita perpuluhan ke pusat. Ya.
Jadi itulah yang harus kita taati. Kalau gereja hamba Tuhannya taat, mari jemaatnya pun harus taat. Ya. Jangan ada lagi pelanggaran, jangan ada lagi yang namanya dalam pemikiran kita, oh kok enak pendetanya. Ya. Oh, kok enak ini per bulanku banyak ini, ya. Gajiku 50 juta. Per bulannya berapa kalau 50 juta? 5 juta. Kok enak Jangan kita sadar, ini bukan milik kita. Ya. Saya ada usaha lele, ya. Saya pun perpuluhan dari hasil itu. Saya belajar taat, meskipun pengeluarannya lele itu besar, ya. Saya terima waktu itu keuangan bisa sampai 5 juta, 4 juta. Tetapi saya lakukan semuanya itu karena saya takut akan Tuhan. Orang yang setia dan taat akan perjanjian yang sudah Tuhan berikan, maka Tuhan akan apa? Membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berjanji semacam itu, Tuhan sudah berkata berfirman semacam itu, apakah kita masih mau melanggar akan aturan Tuhan? No, saya harapkan tidak. Ayo, engkau melihat akan perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Memang ini adalah suatu tantangan iman, ya. Aduh, aku masih butuh ini, keuangan ini, bagaimana ini? Tantangan iman. Tapi saat kita taat saja melakukan, jangan hitung-hitung itu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mengerti hati kita, pergumulan kita. Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Dia Allah yang membukakan tingkap-tingkap berkat dan dikatakan apapun yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Inilah kehebatan saat kita taat dan setia melakukannya. Jangan kita barter sama Tuhan. Tuhan, aku sudah beri ini puluhan, mana itu berkatmu. Jangan. Firman Tuhan sudah katakan tadi apa? Lakukan dengan setia, dengan sukacita, tidak dengan murung hati. Ya. Dia Tuhan yang Maha tahu dalam kehidupan apa menjadi kebutuhan kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, pembayaran atau pengembalian persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Memberi dengan sukacita itu juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa pembayaran atau pengembalian persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan, ayo sama-sama kerjakan dengan setia, ya. Maaf bicara, ini sebagai inspirasi kepada jemaat yang saya layani, supaya menjadi gambaran. Kalau kehidupan saudara 1 bulan 1 juta cukup enggak? Dalam berumah tangga. Coba jawab jujur, cukup enggak? 1 juta per bulan cukup? Enggak cukup kan? 2 juta cukup? 3 juta cukup? Mungkin kalau kita menerima gaji yang besar, kita masih cukup atau pres atau pas. Tapi bagaimana saat kita menerima suatu berkat Tuhan itu dalam 1 bulan di bawah kecukupan itu? Masihkah kita setia melakukan firman Tuhan? Dan saya belajar melakukannya. Dan saya taat sampai sekarang. Dan saya buka pada saat sore hari ini, berapa saya dapat dari gereja. Ada gereja lain mengatakan, wah Pak Pendeta enak ya, tiap bulan di gereja dapatnya 5 juta. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Ya. Apa yang saya alami, biarlah menjadi inspirasi kepada jemaat yang saya layani, supaya kita tidak melanggar aturan firman Tuhan. Saya dapat dari gereja berapa Pak Gideon? Dari persembahan bulanan.
Di bawah 5 juta, di bawah 1 juta. Hanya 700.000. Cukup enggak untuk 1 bulan? Enggak cukup. 1 juta aja enggak cukup. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang ingin apa? Taat melakukan firman-Nya. Secara manusia enggak cukup, bagaimana dihitung kalkulator pun enggak cukup. Tapi saya taat melakukan. Saya taat melakukan, saya enggak hitung-hitung Tuhan. Apa balasan Tuhan? Apa yang pernah saya pikirkan oleh pikiran saya? Gak pernah timbul dalam hati, Tuhan mengadakan. Haleluya. Itulah keajaiban Tuhan kita. Mari saya himbau semua jemaat, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sudah mengalami sendiri, makanya saya berikan semuanya pengalaman rohani saya ini kepada jemaat supaya tahu. Jangan main hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau secara akal manusia pun, oh iya gak cukup, gak bisa. Tapi saat kita mau taat melakukannya, jangan pikir-pikir lagi kalau sudah kita kembali kepada Tuhan. Ya, maka tepat pada waktunya Tuhan selalu hal yang terbaik, terindah mereka mengalaminya. Saya pun mengalaminya. Hal yang luar biasa. Maka dari itu mari saya menghimbau lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Karena apa? Pembayaran atau pengembalian persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Menyenangkan hati Tuhan. Gembala saudara, setiap bulan di gereja 700.000, di otak-atik pun gak cukup. Tapi gembala saudara bisa sehat pada saat ini, melayani saudara itu karena Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa. Saya gak pernah yang namanya pendapatan itu saya katakan kok segini ya. Saya gak pernah nuntut sama Pak Gideon sebagai bendahara gereja, tolong tambahin dong, enggak. Saya belajar taat melakukannya. Di dalam kekuranganku, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan itu teruji. Dan Tuhan katakan apa? Ujilah aku. Masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap berkat, tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu janji Tuhan dan itu dinyatakan. Bagi setiap kita yang mau taat dan setia. Memang perpuluhan itu tantangan iman saudara. Ya, tantangan iman. Tapi saat kita mau taat melakukannya, engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi. Haleluya. Mari saya menggugah setiap jemaat. Mungkin selama ini mungkin bolong-bolong atau mungkin belum pernah mulai belajar melakukannya. Karena semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan manfaat dalam setia kita mengembalikan milik Tuhan, dengan kata lain persepuluhan itu, yaitu ke satu, membawa berkat material dan spiritual. Ya. Membawa berkat yang Tuhan janjikan kita nikmati, dan spiritual kita, kerohanian kita semakin didewasakan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, meningkatkan ketaatan dan kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Dan yang ketiga, manfaat dalam setia kita mengembalikan milik Tuhan apa? Membuka diri untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dikatakan tadi sampai berkelimpahan. Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti merindukan menerima berkat sampai berkelimpahan. Ya. Mau ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Apa rumusnya? Hanya di dalam kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Dan prinsip dalam memberi persepuluhan itu adalah memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, memberi dengan proporsi yang benar sesuai dengan apa yang sudah firman Tuhan katakan, memberikan dengan tujuan untuk apa? Kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Ya, haleluya. Nah, maka dari itu kita mengetahui bahwa pentingnya kita melakukannya. Kalau kita menjadi umat yang setia, taat melakukan firman Tuhan,
apa yang sudah Tuhan janjikan dikatakan dalam ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya. Supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam selalu berkat itu baru setiap hari. Dan Tuhan nyatakan di situ. Mari, jangan kita beri perpuluhan tunggu kita penghasilan besar. Kita belajar dari yang terkecil. Ya, makanya saya katakan kepada guru-guru sekolah minggu, ajar anak sekolah minggu itu untuk mulai kecil taat akan perpuluhan. Nanti mereka akan dewasa pun melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Masih dilakukan enggak itu Pak Windy? Nah itu. Ya, ayo semua kita bergerak untuk hal itu, taat akan firman Tuhan. Kalau dari kecil kita nggak ngajarin anak-anak kita, anak didik kita untuk taat akan firman Tuhan, kapan kita melakukannya? Berarti kita ikut melakukan pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan itu. Mari pada sore hari ini, supaya kita mengerti akan janji Tuhan, supaya kita mengerti akan yang namanya penyertaan Tuhan, dan aplikasi prakteknya di dalam kehidupan kita. Bagaimana memulai kebiasaan perpuluhan? Jawabannya gampang. Melatih tubuh ini untuk apa? Taat dan setia. Melatih tubuh ini taat dan setia melakukan firman. Ya. Dan bagaimana mengatasi tantangan dalam memberikan perpuluhan itu? Daging ini seringkali menggoda kita. Gak usah taat deh. Ya. Gak usah lah. Itu zaman para nabi itu. Gak usah lah, kan gajimu belum cukup. Ini tantangan, kedagingan. Bagaimana bisa kita melakukannya? Kembali kepada firman Tuhan. Dan apa? Dan mematikan kedagingan kita, karena kedagingan kita ini yang sering memberontak. Sering tidak mau taat, maunya dengan kebenaran diri sendiri. Dan tidak mau taat melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan bagaimana dalam hal ini kita mempercayai Tuhan dalam persepuluhan? Kita sadar bahwa persepuluhan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Dan di dalam hal itu kita percaya akan janji Tuhan. Saat kita setia mengembalikan milik Tuhan, ayat 11 dari Maleakhi 3, firman Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi apa yang kita kerjakan, kita hasilkan tidak musnah begitu saja. Ada saja masalah, ada saja percobaan, ada masalah lain-lain, sehingga uang itu habis, uang itu jalan saja begitu. Gak pernah kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Bisa-bisa mengalami kejatuhan. Nah, maka dari itu, saat kita mau taat melakukannya, apa yang Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya tidak dihabisinya hasil kerjamu. Firman Tuhan katakan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Apa yang kita kerjakan itu selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, mari. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Biarlah Tuhan mau memproses hidup kita. Mau taat dan setia melakukan firman-Nya. Ya. Kalau saya sebagai gembala saudara, saya taat melakukannya meskipun di dalam kekurangan secara manusia. Tapi saya percaya, saya melihat akan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi. Saya nggak lihat apa yang menjadi fisik yang saya lihat, tapi saya melihat dari ketaatan itu Tuhan teramat sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dan Tuhan menyatakan semuanya. Gak pernah saya terpikirkan bisa ke luar negeri. Saya gak pernah terpikirkan bisa memiliki ini dan itu. Tapi Tuhan nyatakan semuanya itu dari hasil ketaatan kita. Mari, kalau gembala saudara mengalami semuanya itu yang Tuhan bekerjakan, mari kita juga mengalami hal yang sama. Saya percaya saat berkat itu dari atas turun sampai ke bawah, dan jemaat pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat sore hari ini untuk memberikan kita kekuatan
untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang kita lakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Maka nama Tuhan dipermuliakan dan hati Tuhan disenangkan. Karena firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 mengatakan, pengembalian pembayaran per bulan adalah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan Tuhan untuk merestorasi hati kita, membentuk hati kita, memiliki hati yang taat dan setia kepada firman Allah, kepada apa yang Tuhan sudah berkatakan. Haleluya. Kita percaya pada saat sore hari ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan buat seluruh jemaat untuk diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berdoa setiap malam, setiap waktu untuk jemaat di tempat ini, supaya apa yang dikerjakan oleh jemaat diberkati Tuhan. Maka dari itu mari, dari apa yang sudah Tuhan kerjakan memberkati saudara, saudara sadar 1/10 itu bukan milik saudara, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Izinkan Tuhan membentuk kita sebagai bejana-bejana yang hidup. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Beri kami roh ketaatan ya Tuhan. Hidup kami sebagai bejana yang siap Engkau proses, yang siap Engkau bentuk jadi jemaat-jemaat yang mau taat dan setia Bapa. Kami gak mau melanggar akan firman-Mu Tuhan, tapi kami ingin melakukan ya Bapa, karena Engkau menghendaki kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Biarlah beri kami roh ketaatan ya Tuhan mulai saat ini ya Bapa. Untuk kami belajar melakukannya dan menyenangkan hati-Mu. Karena pengembalian pembiayaan persepuluhan adalah menyenangkan hati Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami ingin melakukannya sampai Engkau datang. Bahkan sampai Engkau panggil kami pulang ke tempat-Mu ya Bapa. Yang tetap belajar di dalam ketaatan kami ya Bapa. Untuk menyenangkan hati daripada Engkau. Dan kami percaya jemaat-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya minta pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Dan kita masuk di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kembali kami datang dengan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami seluruh umat-Mu mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Sebagai peringatan akan Engkau ya Bapa. Supaya hubungan kami kepada Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Sehingga sampai Engkau datang kami melakukan ketaatan kami ya Bapa. Dan bubuhkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas perjamuan kudus pada sore hari ini. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun atas perjamuan kudus ini berkati setiap kami yang meminum dan mengambilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Mengasihimu,
berdiri bersama-sama. Syukur, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami minum makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kembali sucikan kami, layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk dalam kehidupan kami, tetapi memberkati kami. Saat Engkau memberkati kami, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji syukur Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Kami ada seperti seini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita minum bentuk persekutuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Glory, puji syukur, terima kasih Bapa. Naikkan syukur kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku naikkan syukurku Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh perjumpaan kudus pada sore hari ini, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat kembali dan saya akan kepada WN. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta Ibu Yuyun berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sudah merawat kami, Kau sudah memberkati kami. Dan saatnya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan kami. Berkati mata uang kami, hati, tangan kami. Ajarkan kepada kami untuk kami memberi dengan hati yang tulus, untuk kami memberi dengan kasih, sehingga apa yang kami beri Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu yang Tuhan sudah curahkan atas hidup kami. Kami percaya kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada satu sobat kita yang setia. Yesus namanya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya ya, semua sudah juga cita. Dan kembali saya mengingatkan bahwa pembangunan toilet dan pintu depan akan dimulai tanggal 1 Juli bagi jemaat yang masih tergerak ya untuk yaitu memberikan donasi bagi pekerjaan Tuhan. Saya persilakan untuk bisa menghubungi yaitu Ibu Yuni ya atau Bapak Christopher atau saya bisa untuk kita juga sama-sama bersatu hati untuk supaya apa yang kita perlukan dapat segera terwujud. Puji Tuhan, dan saya percaya kita sudah diberkati Tuhan. Dan sore hari ini saya menerima transferan dari Makassar yaitu untuk guna pembangunan toilet ini. Semua karena Tuhan saudara ya. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan gak mungkin terjadi. Semuanya karena Tuhan. Saudara pun jemaat pun memberikan, mengorbankan keuangan pun juga karena Tuhan ya. Tuhan menggerakkan hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama bagi berdiri, kita tutup ibadah pada sore hari ini. Kalau kami cari damai Tuhan, damai itu hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Bersama Dia hatiku damai dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama-sama katakan dengan iman. Amin. Hanya bersama Dia ada kedamaian. Amin. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman katakan hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapak. Inilah akhir ibadah
ibadah kami, dan kami percaya ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya kami sebagai jemaat-Mu ingin lagi lebih taat dan setia akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu saat kami taat dan setia Tuhan, janji kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukan kata orang, tapi kita mengalami sendiri karya ajaib Tuhan berlaku di kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau sudah berkati jemaat-Mu. Berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya kami tidak berhenti sampai di sini. Tapi kami ingin lebih Kau pakai lagi Tuhan. Menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Sehingga kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Program-program gereja, jangka pendek, jangka panjang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami hanya berserah dan berharap pada Engkau. Karena Engkaulah sumber mujizat, Engkau sumber berkat, Engkau Allah penyedia kami, Allah Jehovah Jireh yang tidak pernah lalai menepati janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu yang percaya dan setia kepada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya 1 Juli maka akan sudah terbangun semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun secara fisik mata jasmani kami belum melihat akan progres itu, tapi dengan iman percaya, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit pada sore hari ini, siapapun Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-Mu tidak pernah berubah ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan, dipulihkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan permasalahan besar semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih dengan percaya di tahun ini bahkan selanjutnya ada progres-progres yang baru Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa baru berdatangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Jiwa-jiwa mencari hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami pulang. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauh dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun yang berjalan kaki, berkendara semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Sehingga hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkatkan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.